Saya mulai dengan menampilkan satu PowerPoint yang saya sudah siapkan. Awal bulan Juni kita mengadakan acara doa menahan 7 sangkakala, ya, diadakan di pantai di Ancol, ya. Dan fragmen atau adegan yang sebenarnya kita ambil itu dari adegan di Wahyu 10, ya. Saya nggak kutip ayatnya, tapi saya tunjukkan saja ya di sini. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, ya, ini Yohanes ini menjadi seperti kecil, ya. Dan ada malaikat yang besar, malaikatnya ini setinggi apa ya? Mungkin setinggi ini udah gedung bertingkat, ya, mungkin 200 meter, ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ya. Nah, malaikat itu malaikat yang kuat, satu kaki di laut, ya, kaki kanan di laut, kaki kiri di darat, ya, memegang manda, ya, memegang gulungan kita kecil, dan ada sangkakala, ya. Nah, Ibu Panglima itu, Ibu Panglima sudah menjelaskan bahwa ada 7 huruf yang digemakan, ya, dan secara manusia itu saya merasa salah satunya itu adalah huruf cinta misalnya, ya. Dan kalau Bapak dan Ibu sempat memperhatikan, ini foto ini saya ambil di langit, ya, Bapak dan Ibu. Ya, sebenarnya bukan saya, ya, cuma ini beredar gitu, ya, dan ke tempat saya cuma capture saja. Memang ada gambar hati, ya, awannya ini bentuk hati, ya. Dan kalau Bapak dan Ibu baca di Wahyu 10 itu ada singa yang mau, gitu, ya. Nah, jadi kita akan baca dan pelajari khusus, ya, renungkan khusus mengenai yang namanya terkait kerja keras dan kelimpahan, ya. Nah, ini dasarnya dari mana? Nah, ini ternyata gini Bapak dan Ibu, ya. Ibu Panglima itu kebetulan, ya, rekayasa Tuhan, ya, itu usianya 57, ya. Dan tahunnya secara hitungan Ibrani itu 5783, ya. 5 bicara mengenai jendela kesempatan yang awas hidup, ya, karena bentuknya hei gitu, ya. Hurufnya hei dan itu bentuknya itu bentuk jendela. 7 Zain yang bicara mengenai kedewasaan penuh, gitu, ya. Ini bicara mengenai puncak, ya. Terus 8 ini sebenarnya 80, ya. 80 itu bicara mengenai mulut dan kitab yang terbuka. Nah, terus yang terakhir, ya, 5783, nah 3 ini Gimel, ya. Gimel itu abjadnya Gimel, dan Gimel ini yang dari gambar unta, ya. Unta ini melambangkan apa? Melambangkan kerja keras dan kelimpahan, ya. Jadi kita langsung aja lihat, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya. Bentuknya di sebelah kanan atas, yaitu Gimel itu seperti huruf Y tapi dibalik menghadap ke bawah. Dan ini nih diambil dari gambar unta, ya, atau gambar kaki, ya, di bawah itu, ya, piktograf, ya. Nah, jadi apa kaitannya unta dan kelimpahan? Yang mari kita lihat dulu. Kita baca Yesaya 50 ayat 4, ya. Sejumlah besar unta, ya, jadi dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani itu galal, ya. Jadi 3 itu artinya unta, ya. 3 itu Gimel, ya. Nah, akan menutupi daerahmu unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan, ya. Jadi ketika unta itu datang dikaitkan dengan membawa kelimpahan, ya. Buktinya apa? Buktinya ketika Eliezer, hambanya Abraham, mau meminang Ribka, ya. Dia ini membawa unta yang membawa perhiasan-perhiasan, ya. Dan ayat ini menurut beberapa penafsiran gitu, ya, ini digenapinya salah satunya itu pada waktu orang Majus datang menemui Tuhan Yesus, ya. Mereka datang dari apa? Dari daerah langit sebelah apa, ya? Pokoknya dari daerah di mana orang Majus itu tinggal, dan mereka membawa emas, kemenyan, dan mur, ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat, ya, Midian dan Eva itu ada di wilayahnya Saudi Arabia sekarang, ya, sedikit di luar daripada Yordania, ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat petanya, Yordania ini bentuknya seperti apa, ya? Seperti mungkin anjing gitu, ya, seperti Snoopy, ya, kalau Bapak dan Ibu lihat, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya, kita perlu terima, kita perlu ambil, kita perlu kerjakan, karena unta ini adalah hewan yang bekerja keras. Unta itu
bisa katanya melewati padang gurun yang bisa tidak minum sama sekali, katanya ada yang bilang 5 hari, ada yang bilang 7 hari gitu ya. Dan ketika dia minum, dia ini bisa minum katanya 200 liter ya, beberapa referensi itu bilang 200 liter, ada yang bilang sehari, ada 3 menit gitu ya. Jadi pokoknya unta ini bisa membawa air dan menggunakan air itu melewati kekeringan ya. Dan Bapak dan Ibu kalau perhatikan, dengarkan, ada dua bahwa 6 ini kita harus mengawal dan bertahan melewati kekeringan ya. Kekeringan dari mana? Dari kelainan iklim yang namanya El Nino ya, El Nino ya. Nah, jadi emas itu bicara apa? Emas bicara mengenai kelimpahan, tapi emas juga bicara mengenai pemurnian ya. Di Ayub itu dikatakan, engkau akan memuji aku dan aku akan timbul seperti emas, Bapak Ibu ya. Emas itu caranya bagaimana? Caranya dipanaskan, lalu kotoran-kotorannya atau sangat-sangatnya itu akan naik dan kotoran-kotoran itu akan diangkat. Ya, artinya apa, Bapak Ibu? Ya, saya berdoa kita ini juga menyiapkan diri, Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar mengharapkan yang enak-enak saja, tetapi ketika diuji tidak lolos. Ya, seperti apa? Seperti Ayub. Ya, Ayub itu diuji. Ya, itu contohnya emas. Ya, contoh yang lulus siapa? Nah, contoh yang lulus itu Coach Iren. Ya, Coach Iren itu diuji dengan anaknya dibawa pulang. Ya, terbakar dan meninggal pulang. Ya, tetapi ketika beliau ini diuji, beliau selalu bereaksi benar. Beliau mengucap syukur, beliau tetap percaya. Beliau itu bahkan menurut kesaksian itu menguatkan orang-orang yang lain, orang-orang yang datang. Ya, beliau juga ketika Ibu Panglima berkata, saya datang saja ya ke rumah sakit. Ya, Coach Iren itu menahan dan berkata, enggak, tidak bisa. Selesaikan dulu ibadah. Ya, waktu itu kita hari Jumat atau Sabtu lah. Ya, kalau nggak salah Sabtu pagi. Nah, jadi saya berdoa kita terima kekuatan itu. Amin, Bapak dan Ibu, keluar seperti emas. Ya, dan saya sendiri bukan asal ngomong, Bapak dan Ibu, karena saya itu dapat dari 1 tahun sebelumnya mengenai tema ujian Abraham. Ya, Abraham ini ternyata diuji dengan mempersembahkan apa yang dia kasihi. Ya, jadi jangan kaget kalau diuji. Ya, nah kemenyan ini bicara mengenai apa? Nah, saya pindah ke kemenyan. Kemenyan ini bicara mengenai ukupan, mengenai pujian penyembahan yang kita naikkan, ya, ucapan syukur yang kita naikkan, keimaman, ya. Nah, jadi kita perlu punya itu, Bapak Ibu. Hidup kita ini membawa air, bisa memberikan kesegaran kepada orang-orang lain, ya. Gmail itu juga berarti kemurahan hati, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bentuk Gmail, ya, itu seperti di tengah bawah, ya. Itu seperti orang berlari, orang mengejar, ya. Ini angka 3 ya, email. Nah, yang dikejar itu siapa? Angka 4, dalet. Dalet itu artinya miskin, Bapak Ibu, ya, orang miskin. Jadi ternyata orang kaya berarti mengejar orang miskin. Nah, prakteknya gimana? Bapak Ibu, kita perlu belajar murah hati. Ya, kenapa? Karena kalau kita ini diberkati, Bapak Ibu, bukan untuk kepentingan kita sendiri, Bapak Ibu, tapi untuk menjadi berkat, Bapak Ibu. Ya. Kemarin ini ada orang yang di ramai viral, ya, kenapa? Karena orang ini sangat kaya, mereka ini ikut tour, ya, turnya kemana? Turnya nyelam ke bangkainya Titanic, ya. Bapak Ibu mau nggak tuh kalau ditawarin, ya? Nah, ternyata untuk mengikuti tour itu bayarnya berapa? 2,7 miliar, ya. Dan dia ajak anaknya 2 orang, ya. Jadi dia harus bayar 5 miliar, ya, untuk tur yang hanya seminggu, nyelamnya itu hanya 8 jam, ya. Dan itu pun ternyata tidak selamat, ya. Mereka itu ternyata di dalam semacam kapal selatnya itu mengalami kecelakaan, ya, mengalami ledakan, ya. Tapi ledakannya ini berbalik arah, ya. Ledakannya itu kalau meledak itu kan biasa keluar, ya. Nah, tapi ini ledakan ke dalam, ya, implosion. Jadi
Singkat cerita, mereka meninggal gitu loh. Dan itu katanya ya, itu terjadi di ketinggian atau kedalaman 3.500 meter. Ya, dan itu artinya apa? Artinya tekanan air itu sangat tinggi ya. Ketika ledakan itu terjadi, itu air itu langsung masuk, mereka itu langsung nggak ada ya secara manusia ya. Ya cuma masih rohnya masih ada gitu ya. Tapi secara fisiknya itu mereka hanya dalam sekian milidetik ya, atau mungkin nanodetik udah nggak ada lagi. Bayangin betapa kata ya konyol ya hidup mereka, karena mereka ini kolonel orang kaya ya. Dan ini merupakan suatu ironi ya. Kenapa? Karena sebagai orang kaya di negara mereka itu banyak orang yang miskin dan bahkan masih terikat perbudakan ya. Beberapa dari orang-orang Pakistan ya, mereka itu yang melarikan diri ke Eropa, dan di tanggal-tanggal yang sama ya, itu ada 300 orang Pakistan itu tenggelam, hilang, karena mereka ini naik kapal dan kapalnya ala kadarnya ya. Dan memang kasus tenggelamnya kapal pengungsi itu sudah cukup sering terjadi ya. Nah jadi gimana buat? Nah, saya percaya kita semua punya kebutuhan, tapi mari kita belajar untuk menjadi saluran ya, saluran berkat ya. Mulai renungkan Bapak dan Ibu, siapa yang kita dapat. Mulai renungkan ya, minta sama Tuhan, pelayanan apa yang dapat Bapak Ibu berkati ya. Tapi kita akan dengarkan juga kesaksian dari Ibu Ria ya. Ibu Ria ini mantan eksekutif ya, atau eksekutif ya, dari bank ya, dari pokoknya tahun dari karyawan bank, dan beliau ini sekarang mau sepakat dengan visi ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi tadi unta ya. Nah, bicara mengenai kelimpahan ya. Nah, saya ajak Bapak dan Ibu lihat ya, lihat ini adalah peringatan Tuhan Yesus ya kepada orang kaya. Dan orang kaya ini sekali lagi dibandingkan dengan unta ya. Jadi ceritanya gimana ya? Ada orang kaya datang, saya udah berbuat baik, terus kata Yesus kepadanya, dia bertanya lagi, apa lagi yang harus saya lakukan ya? Saya udah baik sekali gitu menurut dia ya. Nah terus mari kita baca sama-sama ya, kita juga belajar firman 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sembihnya. Sebab apa? Sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga ya. Bukan sekedar sukar, tapi sukar sekali ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-muridnya itu sangat gempar lah mereka, dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan ya. Nah ini ada beberapa penafsiran mengenai peringatan Tuhan Yesus mengenai lubang jarum ya. Karena lubang jarum itu artinya apa? Nah, tapi ada beberapa penafsiran yang menurut saya ini saya cukup setuju ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau pas dari Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu percaya ini ada beberapa gambarnya ya. Jadi unta itu biasanya barang beban, barang yang mengangkut beban ya, membawa barang-barang, dan mereka ini akan dipakai untuk mengangkut dari satu kota ke kota lain ya. Dan ada kalanya itu biasanya pintu kota itu ada pintu yang besar, tapi kadang-kadang misalnya sudah malam ya, pintu yang besar itu ditutup dan tinggallah pintu yang agak kecil ya. Jadi ini ada beberapa contohnya ya. Jadi inilah yang dianggap sebagai lubang jarum ya. Nah Bapak dan Ibu nanti yang nggak percaya silakan ya, tanya kepada Tuhan saja, dan kita akan lihat kebenaran di surga ya. Nah jadi beberapa ini sudah cukup menafsirkan seperti ini ya, karena ada juga yang menafsirkan nggak ada, saya ke Yerusalem saya nggak ketemu yang seperti itu gitu ya. Nah ini ada contoh beberapa orang ya, orang ini melewati tempat-tempat yang sangat kecil ya. Nah jadi gimana poinnya Bapak dan Ibu? Bisa nggak onta ini memasuki, katakanlah kalau ini merupakan lubang jarum yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Bisa ya, tetapi unta itu harus berlutut merendahkan hati.
unta itu harus juga membuang beban-bebannya, melepaskan beban-bebannya supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan menurut saya ini penjelasan yang cocok ya. Ini bicara mengenai seperti orang kaya ini yang sudah baik dan dia merasa hartanya punya dia. Ya mungkin hartanya ini 100 miliar, 200 miliar ya. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Dan dia shock, dia kaget. Kenapa? Karena dia merasa semua uang ini adalah milik dia. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya juga punya kesaksian ya. Kesaksiannya apa? Jadi ini menurut saya ini kita perlu pakai kesaksian ya. Jadi saya pernah ketika saya lulus kuliah, saya kerja di perusahaan asing, sebulan itu dapat $4.000, $3.000. Singkat cerita, nggak sampai 2 tahun kerja saya mau pulang $70.000 ya. Lalu bagaimana? Singkat cerita saya pengen cepat kaya ya. Jadi gimana? Saya merasa mendapat hikmat untuk saya utarkan di saham ya. Pada waktu itu indeks saham itu sempat 240 ya. Sekarang indeks saham itu 62 ya. Jadi kalau dihitung ya, kalau saya masukkan dan saya diam-diam saja, uang saya sudah berapa puluh kali lipat gitu ya. Nah, tapi ternyata saya ingin cepat kaya ya. Jadi saya transaksikan pengennya beli pagi jual sore ya, udah kaya gitu, istilahnya nggak pakai modal gitu istilahnya. Nah, tapi ternyata malah uang saya itu $70.000 itu habis ya. Dan ada satu peristiwa ya, ketika uang itu sudah mau habis ya, masih sisa sekian puluh juta gitu ya. Nah, saya ini mengikuti seminar yang mengenai pelimpahan ya. Waktu itu ada hamba Tuhan ya. Waktu itu Ibu Indri ya, itu Ibu Indri Gautama itu pergi berkeliling dan beliau itu sedang hot-hotnya gitu ya, membawa berita mengenai perobatan gitu, terus membawa berita juga mengenai kelimpahan. Nah, singkat cerita, saya datang ke seminarnya, sehingga saya di sekitar Gunung Sahari ya, kalau nggak salah Balai Pustaka gitu ya, itu harus bayar $100.000. Nah, seingat saya waktu itu, singkat cerita, tiba-tiba saya mendengarkan firman gitu ya, datang dengan semangat gitu ya. Nah, tiba-tiba saya merasa digerakkan Tuhan untuk apa? Untuk meletakkan uang yang saya punya gitu ya. Jadi saya tuh shock Bapak dan Ibu. Ya, saya ini sampai mules Bapak dan Ibu. Jadi saya cepat-cepat ke toilet gitu, saya panggil oke. Nah, singkat cerita gimana? Singkat cerita setelah beberapa hari saya nyatakan juga, saya serahkan ya, saya saya persembahkan gitu ya. Tapi saya mengerti sekali Bapak dan Ibu apa yang dimaksud dengan kisah orang kaya itu Bapak dan Ibu. Dan saya merasa ya jangan merasa kita ini pasti bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi marilah kita berjuang supaya kita bisa masuk ke celah yang sempit itu. Ya, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi kita bisa tetap menjadi orang kaya. Syaratnya apa? Kuncinya apa? Dengan kita tidak merasa itu menjadi milik kita, Bapak dan Ibu. Ya, jadi di Matius ya, di Matius 5 ya, khotbah di atas bukit ya. Tuhan itu berkata, berbahagialah orang yang kaya. Enggak ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau orang miskin itu enggak merasa segala sesuatu itu milik dia. Yang maksudnya gimana? Ya. Nah, saya ini waktu itu singkat cerita diberikan penglihatan. Nah, saya itu diberi penglihatan bahwa orang itu bisa mendekat kepada Tuhan. Tapi untuk orang ini dapat mendekat kepada Tuhan, ternyata dia ini harus jongkok, Bapak Ibu. Ya, harus seperti abdi dalam gitu ya, melakukan laku dodok. Ya, saya pikir itu namanya ngesot, ya bukan ngesot, ternyata laku dodok, lakun bodok. Nah, jadi kalau kita ini mau mendekat kepada Tuhan, kita mau inti dengan Tuhan, kita ini harus merasa ya kalau diberikan hikmat, ya itu hikmat itu milik Tuhan. Kalau diberikan kekayaan, ya kekayaan itu milik Tuhan. Ya, diberikan tahta posisi itu milik Tuhan. Ya, nah contohnya siapa yang miskin di hadapan Tuhan? Menurut saya contohnya Daud. Ya, Daud itu suatu ketika dikudeta oleh anaknya. Ya, seingat saya Absalom. Ya, dan ketika dia dikudeta, dia pergi dan dia tidak berkata, oh ini tahta ini milik saya. Tetapi dia berkata apa? Siapa tahu Tuhan sudah tidak berkenan lagi dengan saya. Ya, tapi siapa tahu Tuhan berkenan dan saya bisa kembali
menduduki posisi raja. Ya, nah, jadi Bapak dan Ibu, saya ajak kita merenungkan dan kita siapkan. Ya, kalau Bapak dan Ibu dipercayakan kelimpahan, siapkah ketika Bapak dan Ibu itu meletakkan? Misalnya di sini kan banyak ibu-ibu, ya ibu-ibu ini saya nggak tahu sukanya apa ya, mungkin sukanya perhiasan, ya, atau sukanya tas, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu ketika dibeli tas, gitu ya, bagaimana kalau tas ibu, Bapak Ibu tiba-tiba Tuhan berkata, oh pakar, ya, nah, persembahkan, ya. Ada orang-orang yang tidak lulus, ya, contohnya kemarin kita dengar kasus, ya, ada pejabat, ya, anak Tuhan juga, tapi ternyata korupsi, ya uangnya ratusan miliar, ya dipakai beli tas-tas yang mahal dan lain sebagainya. Nah, jadi poinnya Bapak dan Ibu, marilah kita belajar menjadi seperti unta, ya, diberikan kekayaan, kelimpahan, tetapi kita tidak merasa itu milik kita. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, seperti Ayub, Bapak dan Ibu, ya. Ketika kita ditawari Tuhan untuk meletakkan, nah kita bisa meletakkan. Ya, kemarin juga saya mengalami, ya, tahun lalu itu ada ulang tahun Ibu Panglima dan dari Joshua itu dipanggil raja. Joshua itu berkata gini, apa yang paling berharga di tasmu? Persembahkanlah. Waduh, shock. Saya kaget juga, ya, kenapa? Karena buat saya itu yang paling berharga buat saya itu adalah laptop saya, ya, buat saya kerja gitu ya, aset saya yang paling berharga. Ya akhirnya gimana? Ya saya nggak berikan saat itu juga, tapi saya siapkan dulu, ya, sampai saya punya laptop baru gitu ya, karena laptop itu keperluan buat saya kerja, ya. Lalu pindahkan datanya, akhirnya saya persembahkan, saya berikan. Nah, jadi mari siapkan Bapak dan Ibu. Kalau kita ini diuji oleh Tuhan, ya, ada ujian apa? Tadi saya merasa itu ada ujian Abraham. Ya, saya juga pernah posting mengenai ujian raja-raja. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di YouTube, ya, kalau mau pelajari lebih detail, ya. Oke, Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu masih diberkati, ya. Mari kita lihat ayatnya, dan menurut saya ini boleh dibilang ayat terakhir, ya. Nah, ini ayat yang sangat terkenal, 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, ya. Biasanya ayat 10-nya saja, ya, tapi saya ajak kita mulai dari 9, ya, kita baca. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, atau saya share kamu, ya, ini saya share. 2, 1. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, dan karena membunuh uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi Bapak dan Ibu, Alkitab ini mengingatkan, ya, Paulus ini mengingatkan kepada Timotius di sini, di suratnya, bahwa apa? Ternyata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, boleh kalau kita kaya, Bapak Ibu? Ya, menurut saya sangat boleh, ya, dan sangat perlu. Kenapa? Karena untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini perlu uang, perlu dana, ya. Bapak dan Ibu kalau menerima mandat, ya, pasti perlu dana juga, ya, untuk apa? Supaya mandat itu bisa dikerjakan, ya, seperti tadi kesaksian Ibu Lili, yang Mbak Lili ke Jerman, ya, terus ke Amerika gitu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya ajak kita apa? Supaya bisa menang, ya, terhadap apa? Terhadap roh kemiskinan, bisa menang terhadap roh kepelitan, roh cinta uang, tetapi menjadi orang yang kaya, tetapi finish strong, menyelesaikan bagian kita, ya. Jadi poinnya apa? Ya, poinnya menurut saya bukan sekedar kayanya, tetapi ingin menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, ayatnya dari mana? Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya carilah dahulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Carilah dahulu Tuhan dan kehendaknya untuk kita lakukan. Yang mungkin kehendaknya adalah apa? Memberi makan di Jakarta, memberi makan di Batam, memberi makan di Jawa Timur, ya. Nah, ketika kita melakukan kehendaknya itu, maka Tuhan akan menambahkan supaya berkat itu
bisa mengalir, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi lalu apa Bapak Ibu? Nah, saya ajak itu kita juga boleh, ya boleh itu artinya ini yang saya lakukan, ya. Yang saya lakukan itu mulai juga memetakan roh-roh mamon, itu pijakannya di mana, ya. Salah satunya di mana Bapak Ibu? Kota apa yang menurut Bapak dan Ibu ini pijakan daripada roh cinta uang, ya? Ya, kalau Anda melihat Jakarta ya itu benar, ya, karena lambang daripada apa monumen nasional pun itu udah seperti itu, ya. Bicara mengenai uang, bicara mengenai kecintaan, ya. Dan banyak orang yang merenggut uang, ya. Ada beberapa pernyataan, ada yang pernah lihat bahwa ketika orang ini merenggut uang itu dijadikan budak oleh mamon, ya, sehingga disuruh kerja, ya, diperbudak kerja dari pagi sampai malam gitu, ya. Lalu gimana? Ya, mereka juga tidak bisa menikmati Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita ini harus mengendalikan, harus memanfaatkan, ya. Dan Bapak dan Ibu kita harus siap. Kenapa? Karena ke depan menurut Alkitab untuk jual beli harus pakai tanda binatang. Saya tidak tahu persisnya kapan, ya. Dan kita berdoa, kita undur selama mungkin, ya. Nanti kalau itu suatu saat terjadi jangan kaget karena sudah dibuatkan sejak 2000 tahun yang lalu, ya. Dan jalan keluarnya apa Bapak dan Ibu? Jalan keluarnya adalah Kejadian 8 ayat 22, menabur dan menuai, ya, yang tidak akan nanti-nantinya sistem ekonomi kerajaan surga, ya. Nah, jadi saya harap Bapak dan Ibu beberapa pembahasan ini bisa mengupgrade kita, ya, untuk masuk dalam masanya Tuhan, kairosnya Tuhan, ya, menjadi tanda kutip seperti gimal-gimalnya Tuhan, unta-untanya Tuhan yang bekerja keras, ya, membawa air di dalam hidup kita, ya, membawa air hidup, ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang kering, lapar, haus, itu bisa kita berarti, ya. Kemarin contohnya nih ada orang datang gitu, ya, dan ikut ibadah, ya, dan dia berkata begini, ya, sebenarnya udah ikut ibadah di satu gereja selama beberapa bulan, cuma merasa belum terlalu mendapatkan pertolongan, dia mendapat masalah dengan keluarganya, ya, dengan suami, ya. Singkat cerita ya udah kita dengarkan sebentar, lalu kita doakan, ya, dan ketika didoakan mereka maksudnya orang ini menangis gitu, kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam ini, ya. Jadi mari kita minta, ya. Jadi ini ada kesaksian yang saya ingat, ya Bapak Ibu, ya, kesaksian yang membekas di hati saya, ya. Jadi waktu sekian puluh tahun yang lalu, ya, saya masih menjadi kontraktor, artinya saya ini ngontrak gitu, ya. Nah, saya ini suatu ketika harus bayar perpanjangan kontrak, ya, dan saya ini nggak cukup uang saya, ya, kurang sekian juta, ya. Lalu saya stres, tertekan, saya bergumul, gimana caranya gitu, ya. Nah, saya lalu ada kesempatan datang ke rumahnya Pak Yusa, ya, di Bandung, ya. Dan saya cuma datang ke Pak Yusa, maksudnya bukan khusus yang didoakan, tapi kemudian waktu itu ada perlu lah acara apa, saya lupa ya persisnya. Nah, singkat cerita, saya minta didoakan, ya. Kenapa? Karena buat saya itu ya benar-benar saya tidak berharap kepada manusia gitu, ya. Karena ya saya juga belum tahu kenal gitu, ya. Nah, saya minta didoakan dan Pak Yusak itu nggak banyak ngomong, yang nggak babi bu, saya doakan ini itu, ya, masuk ke ruangannya, lalu keluar itu membawa amplop, ya, membawa segepok bekal gitu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, poinnya apa? Poinnya ini kita ini perlu siap untuk meletakkan Bapak Ibu, supaya apa? Supaya hati kita ini jadi bejana yang bisa Tuhan berkati, ya, dengan kelimpahan, dengan berkat-berkat Tuhan, ya. Mungkin itu saya ajak kita tutup dulu dalam doa, lalu saya ajak kita dengarkan kesaksian daripada Ibu Lia, ya. Oke. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan mendengarkan firman-Mu, renungkan firman-Mu. Biar firman ini jadi nyata dalam hidup kami, di mana kami menjadi orang-orang yang mengalami kelimpahan, ya. Kami menjadi orang-orang yang mau bekerja keras, bukan orang yang malas, tapi anugerah-Mu membuat kami untuk bekerja keras seperti unta, menanggung beban ini Tuhan, menanggung beban yang daripada hukuk yang daripada kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati kami akan juga menjadi berkat bagi orang-orang lain, menjadi seorang berkat.
Terima kasih Tuhan, kami mengatakan semua akal cipta. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami percaya semua roh cinta uang, ya semua kepelitan, kepicikan itu dipatahkan dari hidup kami. Kami terima hikmat Tuhan, keajaiban, terobosan untuk keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati berkata amin. Ya, saya tutup gini sebelum saya serahkan kepada Bu Ria. Nah, saya ini kemarin ini tahun lalu kita ke Amerika, dan di Amerika kita ini ternyata berperan melawan mamon, ya. Dan kita minta sama Tuhan hikmatnya, secara pemetaan kita harus kerjakan di mana, berarti, ya. Dan Tuhan tuh berikan hikmat kepada pemimpin kami, ya kami ini seperti tadi dikatakan oleh Bu Didi, ya saya ini dipimpin Bu Nita Joel, ya. Bu Nita Joel mendapat hikmat, ya, untuk mencari titik-titik kira-kira mamon ini malaikat jatuhnya di mana, ya. Dan ternyata Tuhan itu memberikan hikmat, ya, bahwa ada singkatan GOD. Ya, GOD itu kan memang disingkat jadi God, ya. Ada di uang dolar Amerika itu in God we trust, ya. Nah, tapi G-nya itu dari apa? G-nya itu dari emas, oil, sama emas, minyak, sama diamond, ya. Jadi singkat cerita ini kita cari tambalnya, ya, tambal terbesar untuk tambal minyak, tambal emas, sama tambal intan, ya. Kalau kita beriman ditanya kira-kira tambal emas yang terbesar di mana? Ya di Papua, ya. Nah, kira-kira di situ. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang ada di wilayah masing-masing, di tempat Bapak dan Ibu masing-masing bisa kerjakan, bisa peran, ya. Dan ada, ya, sebelum saya tutup lagi, ini saya teringat lagi dan mungkin penting, ya. Jadi waktu itu kita ada acara di Monas, ya, tahun 2018-nya untuk Indonesiaku. Lalu Ibu Panglima melihat ada roh mamon, gitu, ya, singkat cerita. Nah, roh mamon ini dipercayakan kepada saya untuk mencari mesbahnya di mana. Waduh, saya ini bingung, ya. Lalu saya ajak beberapa doa, lalu Tuhan itu tunjukkan, ya, atau ingatkan, ya, bahwa apa? Ternyata dulu penjajah Belanda itu datang membawa roh mamon ini. Ya, caranya gimana? Mereka ini katanya, ya, ada ceritanya, ya, entah cerita, entah legenda, tapi yang jelas dicatat di salah satu buku. Jadi gue udah nggak ingat bukunya buku apa, gitu. Nah, tapi buku itu dikatakan bahwa penjajah Belanda itu berusaha mendarat ke Jakarta, berusaha masuk ke Jakarta, ya, dan mereka ini terhalang karena ada orang-orang Indonesia yang mencegah, yang membentengi, gitu, ya. Nah, orang-orang Indonesia yang bersembunyi, ya, lebih kurang di hutan-hutan atau di semak-semak. Nah, tiba-tiba orang Belanda itu mendapat hikmat untuk membuat orang Indonesia itu keluar dari persembunyian. Ya, caranya gimana? Caranya ini meriam orang Belanda itu diisi dengan uang, gitu, ya, uang atau hasapa atau perak, gitu, ya. Dan ketika meriam itu ditembakkan, nah, berhamburanlah orang-orang Indonesia keluar dari persembunyian, orang-orang Jakarta keluar dari persembunyian, ya. Dan itu konon legenda itu menjadi titik yang dimana masuknya roh mamon, ya. Dan ketika kita cari, kita petakan, ada tempat di sekitar pelabuhan, ya, banyak benda-benda seni, gitu, ya. Dan itu menurut kami itu adalah tempat yang apa, ya, dan dikonfirmasi oleh Ibu kami, ya. Nah, oke. Jadi Bapak dan Ibu, ini bisa Bapak dan Ibu kerjakan di tempat, di kota Bapak Ibu masing-masing, ya. Oke. Saya serahkan kepada Ibu Ria, saya stop dulu rekaman.